Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman kelas 9. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi yang Miss peroleh ini dari program Sukses Ujian Sekolah SMP Negeri 1 Kota Tegal yang terbaru tahun 2022. Nah, kisi-kisi ini bisa digunakan untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, maupun nanti di ujian sekolah. Bab yang akan kita bahas kali ini yaitu bab bangun ruang sisi lengkung, yaitu materi di semester 2 kelas 9. Indikator yang ada dari bab bangun ruang sisi lengkung yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengetahuan tentang volume bangun ruang sisi datar maupun sisi lengkung. Yang kedua, siswa dapat memahami mengaplikasikan pengetahuan tentang volume bangun ruang. Langsung saja ya kita ke soal-soalnya. Nah, soal-soal ini diperoleh dari soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama dari UN tahun 2010. Soalnya yaitu tabung dengan panjang jari-jari alas 10 cm, jadi sudah diketahui R-nya 10 cm, berisi minyak setinggi 14 cm. Sudah ada minyaknya 14 cm tingginya. Ke dalam tabung itu dimasukkan lagi minyak sebanyak 1,884 liter. Nah, jadi tingginya kan bertambah tuh, tadinya 14 cm, sekarang jadi berapa setelah dituangkan minyak lagi? 1,884 liter. Pertanyaannya, tinggi minyak dalam tabung sekarang adalah titik-titik. Sudah diketahui, ditentukan dari soal Pi-nya 3,14. Di sini ada pembahasannya, mari kita simak sama-sama. Karena yang diketahui volumenya, nantinya kita pakai rumus volume ya. Volumenya tadi 1,884 liter. Kalau liter itu berarti sama saja dengan satuannya desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini kita jadikan sentimeter kubik biar sama dengan jari-jarinya, yaitu satuannya sentimeter. 1,884 liter itu sama saja dengan 1884 cm kubik. Begitu ya satuannya. Kalau di tangga satuan itu bisa kita lihat dikali 1000 ya, turun satu tangga. Lanjut kita ke volume V, yaitu sama dengan rumus volume tabung Pi dikali R kuadrat dikali T. Volumenya kita masukkan yaitu 1884 sama dengan Pi-nya 3,14, kemudian dikali R-nya tadi 10 cm, R kuadrat jadi 10 kuadrat dikali T-nya yang mau kita cari. Kita tulis lagi 1884 sama dengan, nah ini 314 diperoleh dari 3,14 dikali 100, karena 10 kuadrat itu 100. Nah, maka mencari T-nya ya hasilnya 6 cm diperoleh dari 1884 dibagi 314, hasilnya 6 cm. Pertanyaannya kan tadi tinggi minyaknya sekarang. Tinggi minyak sekarang yang tadinya 14 cm kemudian ditambah yang volume tambahannya yaitu tingginya 6 cm, jadi jawabannya 20 cm. Itu untuk soal yang pertama. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih oleh teman-teman semuanya. Berikutnya yaitu soal UN tahun 2011 ya, masih bangun ruang sisi lengkung. Soalnya yaitu ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm. Masih soal tabung ya. Jadi ada tabung, isinya air, tingginya 30 cm. Dimasukkan 6 bola besi yang berjari-jari 7 cm. Jadi dimasukkan lagi 6 bola, jari-jarinya 7 cm. Jika diameter tabungnya 28 cm, ini diameter ya, berarti kalau jari-jarinya itu setengahnya 28, nanti 14 cm. Tinggi air dalam tabung sekarang adalah berapa tingginya?
Tadinya tingginya 30 cm, kemudian ada tambahan tingginya itu dari 6 bola besi yang dimasukkan. Nah, berarti tingginya jadi berapa? Ada pertambahannya ya. Nah, volume tabung ya. Jadi volume tambahan dari tabung itu sama saja volume tambahan 6 kali volume bola. Nah, volume 6 bola tadi itu sama saja ketika dimasukkan ke dalam tabung menjadi volume tabung. Kita pakai persamaan ini. Volume tabung sama dengan 6 kali volume bola. Nah, volume tabung di sini nanti bukan volume tabung keseluruhan ya, tapi volume tambahannya saja. Nah, volume tabung kita masukkan rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 6 dikali volume bola itu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, sama-sama Pi boleh dicoret nih, persamaan Pi sama Pi. Kemudian tinggal R kuadrat kali T. Tadi diameternya 28, berarti R-nya 14 cm. 14 dikali 14 dikali T. Nah, sama dengan ini 8 diperoleh dari 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 dikali 4 8 dikali R pangkat 3. Nah, R ini R-nya apa? R-nya bola. R-nya bola yaitu 7 cm. 7 kali 7 kali 7. Boleh juga kita coret masing-masing dibagi 7. 14 bagi 7 yaitu 2. 14 bagi 7 2. 7 bagi 7 habis 1. 7 bagi 7 1. Berarti di sini tinggal 2 dikali 2 4 dikali T, tingginya yang mau kita cari. Nah, di sini sisanya 8 dikali 7 yaitu berapa? 8 kali 7 56. Nah, T-nya 14 diperoleh dari 56 dibagi 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14 cm. Ingat tadi 14 cm itu tinggi tabung, tapi tinggi tabung pertambahan setelah dimasukkan 6 bola. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang yang tadinya sudah berisi 30 ditambah pertambahannya yaitu 14 cm, hasilnya 44 cm. Jawabannya yang C. Gitu ya. Kalau belum paham bisa diputar ulang ya videonya, biar makin paham. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu dari soal ujian nasional tahun 2012. Sekarang kita masuk ke kerucut. Tadi 2 soal tadi yaitu tabung, sekarang kerucut. Kerucut mempunyai diameter alas 10 cm dan tingginya 18 cm. Volume kerucut adalah titik-titik, Pi-nya 3,14. Jadi kita hanya menghitung volume kerucut biasa saja ya. Sudah diketahui diameternya 10, berarti R-nya berapa? Jari-jarinya setengahnya ya, berarti setengahnya yaitu 5 cm. Tingginya 18 cm. Kita masuk ke jawabannya, pembahasannya. Kita perhatikan sama-sama. Volume kerucut rumusnya 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1/3 dikali Pi-nya 3,14 sesuai yang diminta soal dikali R-nya, jari-jarinya tadi 5, setengahnya 10, 5 kuadrat dikali 18. Maka 1/3 dikali 3,14 ke 5 kuadrat kali 18, 18-nya kita bagi 3. 18 bagi 3 yaitu 6. 3,14 dikali 5 kuadrat 25 dikali 6, hasilnya 471. Jawabannya 471,0, sama saja ya, yang D. Itu untuk soal yang ketiga, yaitu tentang volume kerucut.
Jadi salah satu kuncinya juga teman-teman semuanya harus hafal ya, rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Biasanya kalau sering mengerjakan soal-soal otomatis hafal dengan sendirinya karena sudah banyak terlatih ya. Lanjut ya untuk soal keempat, yaitu soal ujian nasional lagi tahun 2012 tentang bola ya, bola yang dimasukkan ke dalam kubus. Soalnya yaitu volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam dus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 18 cm adalah opsinya A 1296 pi cm pangkat 3, B nya 972 pi, C nya 468 pi, yang D 324 pi. Karena pi-nya masih ada, jadi nanti kita tidak mengoperasikan pi. Pi-nya tidak perlu diganti 3,14 maupun 22/7. Kita lihat lagi ya soalnya. Mau menghitung volume bola, ketentuannya bola itu bisa masuk ke dalam kubus pas ya. Jadi sisi bolanya itu menyinggung sisi kubusnya. Artinya diameter bola itu sama dengan rusuknya kubus ya. Di sini ada pembahasannya, mari kita simak ya. Panjang rusuk kubus ya. Kalian bisa membayangkan ya, rusuknya kubus sudah tahu semuanya. Itu sama dengan panjang diameternya bola. Ya, karena bolanya itu bola besar, biar pas nempel sisi kanan kirinya itu menyinggung kubus. Jadi diameternya sama dengan 18, sama seperti rusuknya kubus. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Oke, 4/3 dikali pi-nya tetap pi saja ya, karena tadi di opsinya masih berbentuk pi, jadi nggak perlu kita ubah. Dikali 6 dikali 6 dikali 6. Karena diameternya 18, jadi R-nya jadi jarinya setengahnya 18, yaitu 6. Oke, bukan 6 ya teman-teman. 18 dibagi 2 berarti R-nya yaitu 9. Berarti ini bukan 6 tapi 9. Kita perbaiki ya. Di samping teman-teman dari SMP 1, jawabannya yaitu sama dengan 4/3 dikali pi ya, dikali 9 dikali 9 dikali 9. Maka 9 dibagi 3 yaitu 3. Oke, 4 kali 3 12 dikali 9 kali 9 81 dikali pi. Nah, hasilnya sama dengan 12 dikali 81. Kita hitung hasilnya sama dengan, apakah 972, 8 kali 2 16, 1 9. Oke, 2 1 kali 2 2, 1 kali 1 ini 1 ya teman-teman. Jadi 7, ini 9. 972 pi. Oke, jawabannya betul ya, 972 pi. Hanya saja di sini penulisannya yang salah nih, harusnya bukan 6 tapi 9. Oke, ini soal keempat pembahasannya tentang bangun ruang sisi lengkung. Cukup sampai sekian dulu ya, nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya, video berikutnya. Jangan lupa like, komen,
barangkali ada yang belum paham ya, subscribe juga dan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya, sekiranya ini bermanfaat biar sama-sama belajar. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.